Dalam upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan, Prabowo Subianto telah mengumumkan rencananya untuk membentuk kementerian baru yang khusus bertanggung jawab dalam mengelola program makan siang gratis. Langkah ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam penanganan masalah kelaparan dan ketidakcukupan pangan di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kelaparan dan ketidakcukupan pangan di Indonesia, Prabowo Subianto telah mengumumkan rencananya untuk membentuk kementerian baru yang akan secara khusus mengurus program makan siang gratis. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu. Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini akan memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus dan terkoordinasi dalam mengelola program makan siang gratis. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyediaan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun detail terkait struktur dan anggaran kementerian baru tersebut masih harus dirinci lebih lanjut, namun Prabowo menekankan bahwa prioritas utama dari kementerian baru ini akan menjadi peningkatan akses masyarakat terhadap makanan yang bergizi dan sehat. Dirinya juga menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta. Tanggapan terhadap rencana pembentukan kementerian baru ini pun bermacam-macam. Ya, saya kira kalau nantinya memang misalnya Prabowo, Gibran yang kemudian diumumkan berdasarkan hasil real count KPU sebagai pemenang, ya salah satu yang memang akan dilakukan oleh Presiden terpilih, Presiden Wapres terpilih adalah memastikan bahwa janji-janji kampanyenya itu dapat dilaksanakan. Karena nanti janji-janji kampanyenya, visi dan misinya itu akan menjadi bagian dari rencana kerja, ya, rencana kerja dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilaksanakan dalam periode kepemerintahanannya begitu selama 5 tahun. Nah, karena kemudian salah satu yang memang cenderung menjadi trademark, ya, yang menjadi jualan dari Prabowo Gibran kemarin adalah makan siang gratis, dan ini pembagian susu dan makan siang gratis begitu ya. Itu menjadi salah satu yang kemudian menjadi trademark, ya, menjadi salah satu jualan penting. Nah, karena itu kemudian untuk mewujudkan ya bisa saja kemudian Prabowo menitipkan program itu pada kementerian-kementerian yang sudah ada, misalnya ke Kementerian Sosial atau kementerian-kementerian lainnya, misalnya bisa saja seperti itu. Tapi mungkin saja juga karena ini tentu hak prerogatif presiden, ya, untuk kemudian membentuk membentuk kabinet, ya bisa saja kalau misalnya dianggap itu sangat penting dan sangat krusial dan kemudian menjadi target-target utama dan perlu memang diurus setingkat kementerian. Nah, kan bisa saja Prabowo membentuk atau membuat menteri baru yang khusus untuk mengurus program ini. Meskipun tentu namanya tentu bukan kementerian makan siang dan pembagian susu dan makan siang gratis, tapi tentu ada kementerian lain. Meskipun begitu, tentu pilihannya adalah apakah akan membentuk kementerian atau menitipkan itu, ya, menitipkan itu program-program itu di salah satu kementerian atau beberapa kementerian untuk berkoordinasi dalam kerangka mewujudkan itu sebagai bagian dari visi misinya. Kalau nanti misalnya memang pasangan ini akan terpilih berdasarkan real count KPU. Tentu salah satu dampak dari kementerian yang baru adalah adanya penambahan anggaran, ya. Kalau misalnya ada penambahan kementerian kan tentu alokasi anggaran ada penambahan alokasi anggaran karena setiap kementerian kan tentu akan ada program, akan ada tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan, kemudian ada struktur yang harus dibiayai dan seterusnya. Karena itu tentu akan ada penambahan anggaran. Kecuali misalnya nanti ada kementerian yang dirubah namanya, misalnya kalau memang akan membentuk suatu kementerian baru, pilihannya kan apakah membentuk kementerian baru sebagai bagian dari tambahan kementerian dari yang sudah ada, artinya kementerian yang sudah ada tetap dipertahankan plus kementerian baru, atau kemudian meleburkan kementerian tertentu untuk mengurus satu bidang ini, atau kemudian mengganti nama, ya, atau menugaskan secara lebih rinci tugas ini pada kementerian yang sudah ada, ya. Tapi kalau misalnya dia adalah kementerian baru, merupakan tambahan dari kementerian yang sudah ada, ya tentu saja akan ada alokasi anggaran yang akan bertambah, tentu. Karena yang logika sederhananya ketika ada pekerjaan tugas dan tanggung jawab dari sebuah institusi pemerintah tentu akan diikuti oleh
adanya anggaran ya di ada uang, ada money flow function gitu ya. Jadi uang akan mengikuti, anggaran akan mengikuti fungsi-fungsi yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Itu mungkin. Profesor Dr. Phil Sukri SIP MSI, selaku Dekan Visip Unhas, menuturkan bahwa terkait dengan rencana ini tentunya akan ada beberapa pihak yang akan menyambut baik langkah ini sebagai upaya yang proaktif dalam mengatasi masalah kelaparan. Sementara yang lain mengkhawatirkan potensi tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga yang sudah ada serta kendala dalam alokasi anggaran. Meskipun begitu, rencana pembentukan kementerian baru ini menandai komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kelaparan dan ketidakcukupan pangan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan terkoordinasi. Diharapkan dengan langkah ini, program makan siang gratis dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV.